بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan juga merahmati kalian. Walillahil hamdu wal minnah. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad 25 Jumadil Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari Minggu tanggal 16 November 2025 Masehi. Kita dimudahkan oleh Allah untuk kembali duduk di masjid ini guna mempelajari, mengkaji dan mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tema pada sesi pertama ini, sebagaimana yang telah disampaikan, adalah teladan kebaikan ulama salaf terhadap sesama manusia. Teladan kebaikan yang telah diwujudkan oleh ulama salaf beragam bentuknya,
begitu banyak jenisnya. Wa min huna, di antaranya memuji dan mendoakan kebaikan terhadap orang yang berbuat baik, berterima kasih kepada mereka, kemudian mengunjungi orang sakit, serta kepedulian ulama salaf di dalam membantu kebutuhan manusia. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada penggalan dari tema di atas terdapat kalimat ulama salaf. Siapakah mereka? Ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, di dalam siaran Nurun ala Darb. Bentuk pertanyaannya adalah, hal hunaka farqun baina qaulina hadza qaulu salafi atau hadza qaulu ahli sunnati? Apakah ada perbedaan di antara ucapan kita, ini ucapan salaf yang pertama, atau yang kedua ini ucapan ahlu sunnah? Maka jawaban yang diberikan dan disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz, beliau menjelaskan bahwa al-ma'na wahidun, as-salafu hum ahlu sunnati wa humus sahabatu wa atba'uhum bi ihsanin. Makna kedua kalimat tersebut adalah satu. Makna kedua kalimat tersebut adalah sama. As-salafu, mereka adalah ahlu sunnah, dan mereka adalah as-sahabah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, wa ghairuhum, dan selain mereka. Atau ada yang disebut dengan al-asharatul mubassiruna bil jannah, 10 orang sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga, maupun yang lainnya. Wa atba'uhum bi ihsan, serta orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan,
dengan baik. Yuqalu lahum as-salafu salihu wa yuqalu lahum ahlu sunnati wal jamaati. Sebutan untuk mereka, sebutan untuk ahlu sunnah, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik adalah as-salafu salih. Yuqalu lahum ahlu sunnati wal jamaah. Dan juga sebutan lain untuk mereka adalah ahlu sunnati wal jamaah. Fa idza arada dzalika fala khuruja, maka apabila semua penyebutan itu yang diinginkan, fala khuruj, maka tidak ada dosa pada saat mengucapkannya. Al-ibaratu wahidatun ahlu sunnati wal jamaati as-salafu salihu. Ibaratnya satu, ahlu sunnah wal jamaah adalah as-salafu salih, as-salafu salih adalah ahlu sunnati wal jamaah. Wal muradu bihadza 'inda ahli sunnati ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin fil aqidati wal aqwali wal a'mali. Dan yang dimaksudkan dengan penyebutan ini di sisi ahlu sunnati adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik di dalam akidah, al-aqidatus sahihah, akidah yang benar. Kemudian al-aqwal, ucapan-ucapan serta amalan perbuatan mereka, sehingga ketika kita mendapati kalimat ulama ussalaf, maka yang dimaksudkan dengan kalimat tersebut adalah ulama ahli sunnati wal jamaah dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum dan juga para ulama yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya jiwa manusia memiliki perasaan, masyair, perasaan, wa ahasis, dan emosi yang dipengaruhi oleh sikap orang lain kepada dirinya, bimawaqifin nasi tujahaha, oleh pengaruh orang lain terhadap dirinya. Apabila dia berbuat baik, kemudian kebaikannya itu dibalas dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ucapan terima kasih maupun ucapan-ucapan yang serupa dengannya, atazat wastarohat, maka jiwa itu akan merasa tenang dan nyaman. Dan apabila kebaikan yang sudah dia lakukan
dibalas dengan kejelekan, diingkari kebaikan yang sudah dia lakukan, dibalas dengan keburukan bahkan kejahatan, dhaqat wa takaddarat, maka hati itu akan merasa sempit, wa takaddarat, dan terganggu. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, betapa bahagia manusia yang membalas kebaikan yang sudah diberikan kepadanya, lalu dia menyanjung kebaikan itu dengan lisannya, mengingat keutamaan dan kebaikan orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Adapun orang yang mengingkari kebaikan yang sudah diberikan kepada dirinya, orang yang tidak membalas kebaikan itu dengan kebaikan yang lainnya, atau bahkan dia berpura-pura lupa atau ghaful, berpura-pura lupa, wa nisyan, dan melupakan kebaikan yang sudah dia dapatkan. Bahkan dia melampaui batas akhlak yang mulia, sehingga dia berbuat buruk, berbuat jelek kepada orang yang sudah berbuat baik kepada dirinya. Fadzaka insanun faqirul akhlaq, maka orang itu miskin akhlak. Orang berbuat baik kepadanya, namun dia membalasnya dengan keburukan. Orang seperti itu fakirul akhlaq, miskin akhlak, walaimut tiba, dan rendah tabiatnya. Wasayujziya minan nasi bimithli fi'lihi, maka dia akan mendapatkan perbuatan yang serupa dari orang lain, dan akan merasakan rasa pahit sebagaimana rasa pahit itu sudah dia berikan kepada orang yang selama ini berbuat baik kepadanya. Al jaza'u min jinsil amali, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Engkau berbuat baik kepada orang lain, insyaallah ta'ala engkau pun akan menerima balasan kebaikan dari dirinya. Engkau berbuat jelek kepada orang lain, engkau pun akan merasakan kejelekan dari orang lain. Begitu pula ketika orang sudah berbuat baik kepadamu, namun engkau balas dengan kejelekan, keburukan, bahkan kejahatan, maka engkau pun akan mendapatkan hal yang serupa dari orang lain. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alangkah berbeda orang yang bersyukur ketika menerima kebaikan dengan orang yang tidak bersyukur pada saat menerima kebaikan. Orang yang bersyukur kemudian membalas kebaikan dengan kebaikan itu diibaratkan seperti tanaman yang tumbuh dengan baik fil ardil khisbah, di bumi yang subur. Sedangkan permisalan
Orang yang membalas kebaikan dengan keburukan seperti hujan yang turun di tanah yang tandus, kemudian tanah itu tidak bisa menahan air dan tidak dapat menumbuhkan tanaman yang berguna. Ayyuhal muslimuna ibadallah wa kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mujarradu misal, sebagai contoh ya. Sebagai contoh ini. Si A dan si B. Si A, dia berbuat baik kepada si B. Maka si B ini membalasnya dengan doa dan pujian di dalam kebaikan. Dia mengatakan kepada si A yang sudah berbuat baik kepadanya, jazakallahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalasmu dengan kebaikan. Atau jazakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kalian dengan kebaikan. Disebutkan oleh sahabat Nabi Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, yang juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i di dalam As-Sunan Al-Kubra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man suni'a ilaihi ma'rufan thayyib, man suni'a ilaihi ma'rufun, faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan, faqad ablagha fi thana." Barang siapa yang menerima kebaikan dari orang lain, lalu dia berkata kepadanya, jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, faqad ablagha fi sana, maka sungguh dia telah mencapai derajat pujian yang baik. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Musannaf Ibni Abi Syaibah, karya Al-Imam Ibnu Abi Syaibah rahmatullahi alaihi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau menyebutkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, berkata, "Lau ya'lamu ahadukum ma lahu fi qawlihi li akhihi jazakallahu khairan la aktsara minha ba'dukum li ba'din." Sekiranya seseorang di antara kalian mengetahui keutamaan ucapan kepada saudaranya jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, tentunya sebahagian kalian akan memperbanyak ucapan jazakallahu khairan kepada sebahagian yang lain. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Manusia yang mulia akan bersyukur kepada manusia yang mulia akan bersyukur terhadap kebaikan yang sudah dia dapatkan.
Walau ja'ahu min hayawan, walau ja'ahu min hayawan, walaupun kebaikan itu dia dapatkan dari hewan, dia akan menjaga hewan tersebut dengan baik dan memberikan pelayanan yang baik kepada hewan tersebut. Fa kaifa bima'rufin jaa'a min insan. Maka bagaimana dengan kebaikan yang datang dari manusia? Bahkan terkadang kebaikan itu datang dari kerabat atau orang yang dicintai atau tetangga maupun teman. Di dalam Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, Abu Utsman As-Saqafi rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, kana li Umar bin Abdul Aziz ghulamun ala baghlin lahu ya'tihi kulla yawmin bidirhamin faja'ahu yawman bidirhamain faqala ma badalak qala nafaqati suku qala la walakinnaka at'abta al-baghla ajimhu 3 ayamin. Dahulu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, memiliki pelayan seorang pemuda yang bertugas mengurusi bagol yang setiap harinya memberikan 1 dirham. Bagol itu hasil perkawinan silang di antara kuda dan keledai. Bentuknya lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Itu bagol. Maka suatu hari pelayan anak muda tersebut datang menghadap Umar bin Abdul Aziz dengan membawa 2 dirham. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala bertanya kepadanya, ma badalaka, apa yang terjadi? Kemudian pelayan anak muda itu menjawab, harga barang di pasar sedang naik. Setiap hari dia datang membawa 1 dirham. Namun kali ini dia datang bawa 2 dirham. Dia beralasan bahwa harga barang di pasar sedang naik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala berkata kepadanya, tidak. Kamu sudah menguras tenaga bagol itu. Kamu sudah membuatnya capek. Kamu sudah membuatnya lelah. Ajimmahu 3 ayamin. Istirahatkan bagol itu selama 3 hari. Jangan dipaksa untuk bekerja. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, selain sebagai khalifah, beliau juga Amirul Mukminin.
Beliau memahami keadaan masyarakatnya. Bahkan Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya bagol. Apa nama bagolnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Duldul. Bagol milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah duldul namanya. Duldul, bagol milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya keabuan dan ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duldul, bagol milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah dari Al-Mukawqius, penguasa bangsa Kipti di Mesir. Rasulullah menungganginya, bahkan bagol duldul itu ditunggangi pada saat beliau berperang. Ayyuhal muslimuna ibadallah wa muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah wafat, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wafat, bagolnya masih hidup hingga masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bahkan sebagian riwayat menyebutkan sampai masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Ayyuhal muslimuna ibadallah wa kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya sebahagian orang Arab dahulu mereka memberi minum kuda-kuda mereka dengan susu murni, sementara untuk mereka dan anak-anak mereka meminum susu yang sudah dicampur dengan air sebagai bentuk syukur kepada kuda yang sudah memberikan nikmat dan pelayanan untuk mereka. Ini perlakuan dari sebahagian orang Arab di masa dulu. Ayyuhal muslimuna ibadallah wa kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka sudah seharusnya kita berhias dengan rasa syukur ketika mendapatkan kebaikan dari orang lain dan berbuat baik kepadanya, serta berhati-hati dari mengingkari kebaikan yang sudah kita dapatkan. Sesungguhnya ucapan terima kasih kepada manusia, ucapan jazakallahu khairan kepada manusia merupakan bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak bersyukur, barang siapa yang tidak berterima kasih kepada orang yang sudah berbuat baik kepada mereka, maka dia tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Di dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, huwa sahihun, hadis yang sahih, Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Diingat ini. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Di dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tayalisi, dan Al-Baihaqi, huwa sahihun, hadits yang sahih, bahwa Al-Ash'ath bin Qais radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ashkaron nasi lillah ashkarohum linnasi." Sesungguhnya orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah adalah mereka yang paling banyak berterima kasih kepada manusia. Apabila seseorang tidak bersyukur terhadap yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur terhadap yang banyak. Sedikit dia tidak bersyukur, banyak pun dia tidak bersyukur. Dan barang siapa yang berterima kasih, bersyukur kepada makhluk, maka dia telah bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada makhluk, maka dia telah melakukan kekufuran. Penjelasan ini disebutkan dalam Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala li Imam Al-Hafidh Abi Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahmatullahi alaih. Ayyuhal muslimun ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantasnya kita mengabaikan kebaikan yang sudah diberikan manusia kepada diri kita. Seharusnya kita membalasnya dengan doa dan pujian terbaik atas kebaikan yang sudah dia berikan. Karena membalas kebaikan dengan kebaikan, berdoa dan memuji kebaikan yang sudah diberikan adalah salah satu ibadah dari ibadah-ibadah di dalam agama Islam, serta upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Adurul Faridu wa Baitul Qasidi disebutkan bahwa inna syukra lillahi ta'atun wa man syakara al-ma'rufa fallahu zaiduh. Sesungguhnya rasa syukurmu adalah ketaatan kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur terhadap kebaikan,
maka Allah akan menambahkan kebaikan untuknya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur adalah kebaikan. Bersyukur adalah ibadah. Bersyukur salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur, berterima kasih terhadap kebaikan yang sudah kita rasakan. Karena tidak semua orang mampu untuk membalas suatu kebaikan dengan kebaikan. Bahkan ada yang membalas kebaikan dengan kejelekan dan keburukan. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata. Kita memohon maaf dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, berhati-hatilah dari perbuatan tidak membalas kebaikan dengan kebaikan. Dan waspadalah dari membalas kebaikan dengan keburukan. Karena kedua perbuatan itu salah satu keburukan dan kejelekan akhlak, serta dosa dari dosa-dosa besar. Jangan engkau mengira orang berbuat baik kepadamu kemudian engkau balas dengan kejelekan. Engkau merasa aman-aman saja, gak apa-apa. Dia tidak mengetahuinya, Allah mengetahuinya. Perbuatan yang sudah kamu lakukan itu dosa besar. Orang lakukan kebaikan kamu balas dengan kejelekan, dosa besar. Perbendaharaan dosamu bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, di dalam kitab Al-Ijazu wal-Ijazu, sebagian ulama terdahulu mereka mengatakan kufur nikmat merupakan keburukan tabiat dan kerendahan agama. Tabiat orang yang seperti itu buruk. Orang yang membalas kebaikan dengan kejelekan, agamanya rendah, pemahaman agamanya dangkal, sehingga keburukan dan keburukan yang terus dia lakukan. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur terhadap kebaikan yang sudah dirasakan. Banyak bentuknya. Barang siapa yang tidak mampu melakukan sebahagiannya, maka jangan dia meninggalkan seluruhnya. Dan barang siapa yang mampu untuk melakukan semuanya, maka itulah balasan kebaikan yang sudah dia berikan kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Contoh, orang berbuat baik kepadamu dengan memberikan harta. Orang berbuat baik kepadamu dengan memberikan materi.
Jika engkau mampu, suatu saat engkau pun membantunya dengan harta dan materi. Di saat dia membutuhkannya, untuk memenuhi keperluannya, ataupun guna melunasi hutang-hutangnya. Namanya manusia. Ada saat dia di atas, kadang dia di bawah. Ada dia berkecukupan, suatu saat dia mengalami kekurangan, mengalami kesempitan hidup. Manusia, dunia. Atau engkau menanggung sebagian beban hidupnya. Engkau mengirim hadiah untuknya sebagai tanda terima kasih kepadanya karena sudah berbuat baik. Engkau akui bahwa orang yang berbuat baik itu punya keutamaan besar. Di dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yuthbitu 'alaiha. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Menerima hadiah. Ada yang berikan hadiah, beliau terima. Wa yuthbitu 'alaiha. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pun membalasnya. Memberikan balasan kepada orang yang sudah memberikannya hadiah. Ayyuhal muslimun ibadallah, hai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sirah Ibnu Hisham, dalam sirah Ibnu Hisham, salah satu kitab sirah ini, termasuk bentuk syukur Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam terhadap kebaikan yang beliau dapatkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam membalas kebaikan itu kepada pamannya Abu Thalib yang telah membesarkannya. Abu Thalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menghilangkan gangguan-gangguan kepada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Thalib punya tanggungan yang banyak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbasi ammihi wa kana min aisara Bani Hashim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya Al-Abbas radhiyallahu an. Al-Abbas min aisara Bani Hashim. Al-Abbas adalah orang kaya Bani Hashim. Ya Abbas, wahai Abbas, inna akhuka Abu Talibin kathirul iyal. Sesungguhnya saudaramu Abu Talib memiliki tanggungan yang banyak. Wa qad asaban nasa ma tara min hadhihi al-azmah. Dan Abu Talib sedang mengalami kesulitan sebagaimana yang orang-orang lihat.
Fantalik bina ilaih. Maka bagaimana jika kita datang kepadanya? Falnukhaffif anhu min iyalih, untuk mengurangi beban hidupnya. Akhudhu min banihi rajulan wa ta'khudhu anta rajulan. Saya akan mengambil salah satu anaknya untuk dibesarkan, dan engkau pun mengambil anak yang lain untuk dibesarkan. Fanakilahu ma'an. Kemudian mereka sepakat untuk datang menemui Abu Talib. Faqala Al-Abbas na'am. Al-Abbas, paman Rasulullah SAW ini mengatakan, iya. Fantalaqu hatta ataya Abu Talib. Kemudian mereka datang sehingga menjumpai Abu Talib. Faqala lah. Mereka berdua berkata kepadanya, Rasulullah SAW dan Al-Abbas radhiyallahu an berkata kepada Abu Talib, sesungguhnya tujuan kami untuk datang kepadamu untuk mengurangi beban hidupmu, agar masa sulit itu bisa terlewati. Bagaimana menurut pandanganmu? Faqala lahuma Abu Talib. Maka Abu Talib berkata kepada keduanya, Rasulullah SAW dan Al-Abbas radhiyallahu an, Idza taraktuma li uqailan fasna'a ma syi'tuma. Jika kalian membiarkan Uqail, Akil, untuk tetap tinggal bersamaku, itu lebih baik. Kemudian lakukanlah apa yang kalian berdua inginkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil Ali dan hidup bersamanya serta membesarkannya. Sedangkan Al-Abbas mengambil Ja'far. Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib, dan juga membesarkannya. Maka Ali itu senantiasa berada di bawah bimbingan dan asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Allah mengutus Muhammad sebagai seorang nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ali mengikutinya dan beriman serta membenarkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Ja'far tetap bersama Al-Abbas hingga beliau dewasa dan tidak lagi membutuhkan bantuan Al-Abbas radhiyallahu an. Siapa Ja'far di sini? Ja'far bin Abi Talib, sahabat Nabi yang memiliki kemiripan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik wajah maupun postur tubuhnya mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'far bin Abi Talib yang digelari Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang memiliki dua sayap. Iya, Ja'far ibnu Abi Talib ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditunjuk sebagai salah satu panglima perang dari 3 panglima perang pada perang Mu'tah, perang di desa Mu'tah, perbatasan Syam, sekarang Yordania. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada 3 orang panglimanya radhiyallahu anhum. Panglima pertama Zaid bin
Ja'far bin Abi Thalib. Panglima perang yang ketiga Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum. Apabila panglima perang yang pertama gugur, maka digantikan oleh panglima perang yang kedua. Kemudian jika panglima perang yang kedua itu gugur, maka panglima perang ketiga yang mengambil alih. Iya. Dan ketiga-tiganya gugur. Di saat itu para sahabat dan prajurit-prajurit kaum muslimin melawan Bizantium Romawi. Perang besar. Zaid bin Harithah radhiyallahu an berperang gagah berani, namun beliau gugur. Kemudian bendera perang diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Beliau berperang gagah berani, beliau pun gugur. Tangan kanannya putus. Kemudian bendera perang itu dipegang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya pun ditebas putus. Maka beliau pun memegang bendera perang itu dengan dua lengannya yang tersisa dan didekapkan di depan dada hingga beliau terbunuh. Sehingga beliau digelari Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang memiliki dua sayap, sebagaimana pemberitaan dari Rasulullah SAW. Sayapnya sayap berwarna, digunakan untuk terbang di surga. Kemudian bendera perang itu diambil alih oleh panglima perang yang ketiga. Siapa namanya itu? Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah pun gugur setelah berjuang dengan gagah berani. Dan setelah itu bendera perang diambil alih oleh Saifullah, oleh pedang Allah, Khalid bin Walid radhiyallahu an. Semoga Allah meridhoinya, seorang sahabat Nabi yang mendambakan syahid, namun Allah wafatkan dirinya di atas tempat tidurnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan di dalam kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala bahwa Sa'id bin al-As berjalan melewati salah satu rumah di Madinah. Lalu beliau haus. Kemudian meminta air dan diberikanlah kepadanya satu gelas air. Kemudian di waktu yang lain, Sa'id bin al-As kembali berjalan melewati rumah itu dan mendengar ada yang berseru, "Man yuzidu?" Siapa yang mau membeli rumah ini dengan harga yang tinggi? Kemudian Sa'id bin al-As berkata kepada pelayannya, "Tanyalah mengapa mereka mau menjual rumah ini." Kemudian dia datang dan kembali kepada Sa'id bin al-As. Kemudian dia berkata, "Pemilik rumah itu punya hutang." Pemilik rumah itu punya hutang. Sa'id bin al-As kembali memerintahkan pelayannya untuk kembali ke rumah tersebut. Maka Sa'id bin al-As dan pelayannya
Sampai di rumah itu, kemudian mendapati pemilik rumah sedang duduk bersama orang yang sudah memberikannya hutang. Pemilik piutang. Iya. Kemudian Sa'id bin Al-As bertanya kepadanya, "Mengapa kamu mau menjual rumah ini?" Pemilik rumah itu mengatakan, "Saya punya hutang 4,000 dinarin. Saya punya utang 4.000 dinar kepada orang ini." Kemudian Sa'id turun dan bercerita dengan mereka berdua, dan dia menyuruh pelayannya untuk kembali ke rumahnya, kembali ke rumah Sa'id bin Al-As. Fa'atahu bi badratin. Kemudian pelayan itu datang dengan badroh. Apa badroh ini? Badroh itu jumlah uang yang banyak. Jumlahnya 7,000 dinarin. Jumlahnya 7.000 dinar. Iya, 7.000 dinar. Fadafa'a ilal gharimi 4,000. Kemudian Sa'id bin Al-As memberikan 4.000 dinar untuk melunasi hutang pemilik rumah. Wadafa al-baqiyya ila sahibid dar. Kemudian memberikan 3.000 dinar sisanya kepada pemilik rumah. Dia berikan 4.000 dinar kepada orang yang sudah memberikan hutang kepada pemilik rumah. Kemudian sisanya 3.000 dinar dia berikan kepada siapa? Kepada pemilik rumah. Warokiba wa madha. Kemudian dia naik kendaraannya dan pergi. Iya. Dinar kalau uang dulu itu uang emas. Dirham uang dulu itu uang perak. 7.000 dinar ya. Kalau disamakan dengan mata uang Kuwait, kan negara Kuwait salah satu negara yang mata uangnya di dinar. Kuwait, Tunisia, Libya, dan yang lainnya. 7.000 dinar itu sama dengan 381.623.136 rupiah 79 sen. Banyak tidak jumlahnya ini? Banyak. Kemudian Sa'id bin Al-As ini diberikan. Sa'id bin Al-As ini memberikan 4.000 dinar kepada pemilik piutang ini. Dia lunasi hutang pemilik rumah. 4.000 dinar 218.070.363 rupiah 88 sen. Sisanya 3.000 dinar dia berikan kepada pemilik rumah. Sebanding dengan 163.552.772 rupiah dan 72 sen. Maaf, dan 91 sen. Besar jumlahnya. Iya. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Setelah melunasi hutang pemilik rumah dan memberikan sisanya kepada pemilik rumah, wa raqiba wa madha. Beliau naik kendaraannya kemudian pergi. Tidak mengatakan, "Awas ya, kamu ganti." Tidak ada. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kalian lihat bagaimana bentuk syukur Sa'id bin Al-As karena diberi minum segelas air. Dan bagaimana Sa'id bin Al-As memberikan harta yang banyak untuk melunasi hutang pemilik rumah, dan bahkan masih menyisakan sisanya dan diberikan kepada pemilik rumah tersebut.
Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bentuk rasa syukur terhadap kebaikan yang diberikan yaitu membalas kebaikan orang yang sudah berbuat baik. Memujinya dengan pujian yang baik terhadap kebaikan yang sudah dia berikan. Di dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, wa huwa sahihun, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fa asnu alaihi hatta ta'lamu annakum qad kafa'tumuh. Barang siapa yang menerima kebaikan, maka balaslah kebaikan itu. Jika dia tidak mendapati sesuatu untuk membalas kebaikannya, pujilah orang yang memberikan kebaikan tersebut sampai kalian yakin bahwa kebaikannya sudah terbalas. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, dan juga riwayat Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, serta diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, huwa sahihun, dan hadisnya sahih, an Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, man suni'a ilaihi ma'rufun falyajzihi, fa in lam yajid ma yajzihi falyuthni alaihi, fa innahu idza asna faqad syakarah. Rasulullah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Jabir ini radhiyallahu anhu al-Ansari, barang siapa menerima kebaikan dari orang lain, maka hendaklah dia membalasnya, membalas kebaikan dengan kebaikan. Apabila dia tidak menemukan sesuatu untuk membalasnya, falyusni alaih, maka pujilah orangnya. Pujian di sini dengan ucapan apa itu? Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Karena apabila dia telah memujinya, maka dia telah bersyukur kepadanya. Di dalam sebagian riwayat, wa fi riwayatin man ubliya bala'an fadzakarahu faqad syakarahu wa in katamahu faqad kafarahu. Barang siapa yang diuji dengan kebaikan, maka hendaknya dia mengingatnya. Iya, kebaikan itu ujian. Si A memberikan sesuatu kepada si B. Si B ini penerima kebaikan ini. Maka ini ujian bagi si B. Hendaknya dia selalu mengingatnya, mengingat kebaikan orang yang sudah berbuat baik kepadanya.
faqad syakaroh, maka dia telah bersyukur kepadanya. Wa in katamahu, dan jika dia menyembunyikannya, tidak mau mengingatnya, tidak membalasnya dengan kebaikan, berpura-pura lupa dan melupakan kebaikan yang sudah dia dapatkan, faqad kafarohu, maka dia telah mengkufurinya. Ayyuhal muslimun ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, sahabat Nabi yang menikahi seorang janda. Iya, di Bukhari dan Muslim hadisnya. Di Bukhari dan Muslim. Suatu saat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an kembali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari suatu peperangan. Hewan tunggangannya lambat, kemudian disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hewan tunggangannya jadi lebih cepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah? Jabir sahabat Nabi, dididik dengan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, iya, saya sudah menikah. Dengan gadis atau dengan janda? Saya menikah dengan janda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengapa engkau tidak menikahi gadis? Mengapa engkau tidak menikahi gadis? Sehingga dia bisa bermain-main denganmu dan kamu pun bisa bermain-main dengannya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu kemudian menjelaskan alasan mengapa beliau menikahi seorang janda. Ayahnya Abdullah radhiyallahu anhu gugur pada peperangan, kemudian meninggalkan 7 atau 9 orang anak perempuan yang masih kecil. Maka Jabir menikahi seorang janda agar janda itu bisa menjaga dan merawat adik-adik perempuannya. Setidaknya janda itu dapat menyisir rambut adik-adiknya. Ayyuhal muslimun ibadallahi kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, menikahi gadis itu punya keutamaan. Namun di lain sisi menikahi janda pun punya keutamaan tersendiri. Ayyuhal muslimun ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk pula ke dalam rasa syukur terhadap kebaikan yang didapatkan, yaitu menerima syafaat, menerima pembelaan dari orang yang sudah berbuat baik dalam perkara-perkara besar dan tidak menolaknya. Di dalam riwayat Al-Bukhari, Muhammad bin Jubair rahimahullahu ta'ala dari ayahnya radhiyallahu an menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setelah perang Badar, "Lau kana al-mut'imu bin Adi hayyan, lau kana al-mut'imu bin Adi hayyan, thumma kalamani fi haula'i natsna la taraktuhum lahu." Sekiranya Al-Mut'im bin Adi masih hidup, lalu dia menyampaikan kepadaku untuk membebaskan mereka, membebaskan tawanan-tawanan perang Badar ini, maka aku akan membebaskannya. Iya. Al-Mut'im bin Adi meninggal sebelum terjadinya perang Badar. Jadi ketika perang Badar Kubro itu berlangsung,
Al-Mut'im bin Adi sudah tiada. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i serta Al-Baihaqi, hadis yang sahih, disebutkan bahwa annal muhajirina qalu ya Rasulullah dhahaba al-ansaru bil ajri kullihi qala la ma da'awtumullaha lahum wa asnaitum alaihim bihi. Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan bahwa sahabat al-muhajirin mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai utusan Allah, orang-orang Ansor telah pergi membawa seluruh pahala. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La, tidak. Selama kalian mendoakan mereka dan berterima kasih atas kebaikan mereka. Ya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wahai kaum muslimin, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Misalnya ada dua orang ini, si A dan si B. Si A datang bertanya kepada si B, kam kana mahru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li azwajih? Berapakah jumlah mahar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya istri berapa orang? 11. Iya. Si A dan si B ini. Siapa yang bertanya kepada si A tadi? Hah? Si A dan si B. Yang bertanya ini siapa? 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 Si A dan si B. Yang bertanya kepada si A ini siapa? Kok si C? Hanya ada si A dan si B, kok si C? Orang ketiga berarti. Si A dan si B. Siapa yang bertanya kepada si A ini? Si B. Bagaimana bentuk pertanyaannya tadi? Kam kana mahru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li azwajih? Berapakah jumlah mahar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya? Kemudian diberikanlah jawaban kepadanya dan disebutkanlah riwayat Al-Khumsah yang disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahwa Umar menyebutkan la taghlu fi sudukin nisa, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam mahar wanita. Iya, ini orang tua harus ingat ini. Sesungguhnya jika mahar itu kemuliaan di dunia atau ketakwaan di akhirat, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam lebih pantas untuk melakukannya. Beliau
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi mahar kepada istri-istrinya dan mengarahkan mahar untuk putri-putrinya tidak melebihi 12 uqiyah. Tidak melebihi apa? 12 uqiyah. 12 uqiyah itu 480 dirham. Iya. Kalau dengan mata uang sekarang, mata uang Uni Emirat Arab itu senilai 2.181.617 rupiah 97 sen. Kalau kursnya tidak berubah ya. Kalau kursnya tidak berubah. Maka ketika mendapat jawaban seperti ini, orang yang bertanya seharusnya mengucapkan apa kepada orang yang memberikan jawaban ini? Jazakallah khair. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Itu balasan kebaikan dengan kebaikan. Engkau ingat kebaikan yang sudah diberikan. Dan engkau tidak berpura-pura lupa atau melupakan kebaikan yang sudah kamu dapatkan. Ayyuhal muslimun, ibadallah, ayyuhal muslimin. Hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah teladan kebaikan ulama salaf terhadap sesama manusia. Maka pesan saya, balaslah kebaikan itu dengan kebaikan. Balaslah kebaikan yang sudah kalian dapatkan dengan kebaikan pula. Jika kalian tidak mampu untuk membalas kebaikan yang sudah diberikan kepada kalian, doakan dan pujilah kebaikan yang sudah diberikan itu dengan ucapan jazakallahu khairan atau jazakumullahu khairan. Nah, insyaallah naktafi bihadzal miqdar. Kita cukupkan sampai di sini. Wafaqnallahu jami'an likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal qawli wal fi'li wa ayyakuna amaluna sahihan maqbula. Wa man kana sawaban famin Allah wa man kana khata'an famin nafsi. Wa fi hadzal qadri kifayah liman arada al hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.